Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dini waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Babu Salam Kapuas. Hari ini adalah hari ke-8 untuk penilaian akhir semester tahun 2023-2024 di SMP SIT Babu Salam Kuala Kapuas. Untuk mata pelajaran yang diujikan hari ini adalah mata pelajaran Salafiyah, yaitu Tauhid dan Fardu Ain. Baik, saya sudah bersama dengan Ustadz Adi Saputra. Beliau ini adalah guru dari mata pelajaran Fardu Ain di SMPS Islam Terpadu Babu Salam. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz selaku guru mata pelajaran Fardu Ain. Yang pertama Ustadz, untuk bentuk soal dalam penilaian akhir semester itu seperti apa bentuk soalnya untuk mata pelajaran Fardu Ain itu sendiri Ustaz? Sama seperti pelajaran lainnya juga ya. Untuk pilihan gandanya 25 soal, kemudian lagi untuk esainya 5 soal. Setiap penilaian untuk pilihan gandanya dikali 2, kemudian untuk esainya dikali 10. Seperti itu. Untuk bentuk soal sama seperti mata pelajaran lainnya pada umumnya. Ada 2 kategori, ada pilihan ganda, ada esai. Tapi untuk esai itu pilihannya kan bisa bentuk pertanyaan, bisa juga berbentuk isian atau melengkapi kalimat yang kosong. Kalau saya kebetulan untuk esainya memilih pertanyaan saja, tidak menggunakan isian. Untuk tingkat kesukaran soal atau bobotnya saya mengambil 50-50. Artinya 50% dari pilihan ganda, 50% dari esai. Kenapa demikian? Karena dirasa bobot soalnya sama, tidak ada yang terlalu susah. Kemudian untuk materi dalam pelajaran ilmu Fardu Ain itu materi apa saja yang Ustadz ujikan untuk penilaian akhir semester 1 ini? Jadi untuk pelajaran ilmu Fardu Ain ya, fokus kita untuk ujian semester ini cenderung kepada pembahasan mengenai sholat. Nah jadi untuk kelas 7 ya kita memberikan materi tentang bagaimana sholat itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang tercantum dalam surah Thaha dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Nah, jadi sebagaimana kita disuruh Allah sebagai hambanya untuk mendirikan sholat. Nah jadi dalam konteks belajar Fardu Ain yang kita harapkan kepada siswa nantinya output setelah belajar Fardu Ain itu mengenal bagaimana adanya sholat sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah kepada kita sebagai hamba. Kemudian di sini jadi pelajaran Fardu Ain untuk kelas 7 ini mengenai sholat itu tidak hanya terikat pada hukum syarak. Artinya tidak hanya sebatas wajib, tidak hanya sebatas sunat, tidak hanya sebatas makruh, tidak hanya sebatas mubah dan lain-lain, tetapi kecenderungan siswa adalah menegakkan sholat untuk beribadah, untuk menyatakan diri sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Kemudian untuk kelas 8, nah di sini fokus materinya adalah bagaimana keadaan sholat sebagai hamba, diri kita sebagai hamba ya. Nah itu sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Jadi kata Rasulullah, sholatlah sebagaimana aku sholat. Nah disitulah fokus materi yang diujikan di kelas 8 itu mengenai keadaan sholat untuk diri kita sebagai manusia. Jadi mereka sudah fokus kepada bagaimana tata cara sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada subfokusnya adalah membahas tentang niat.
Nah, sebagaimana Rasulullah bersabda, "Inna a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Nah, seperti itulah. Untuk materi soal di lain akhir semester untuk semester ini, untuk kelas 7 materinya meliputi daripada hukum, ya, hukum akal, hukum syara, dan hukum adat. Kemudian juga mengenai sifat wajib bagi Allah, yang wajib dan yang mustahil, atau dikenal orang dengan namanya sifat 20. Nah, jadi itu yang untuk diujikan untuk semester ini untuk yang kelas 7. Contohnya ya seperti hukum syara, itu kan ada tentang kewajiban tentang sholat. Pengertian wajib itu kan dikerjakan mendapatkan pahala, seperti contohnya adalah sholat. Nah itu. Nah untuk yang hukum akal, contohnya ya karena itu kan ada 3 tuh, wajib, mustahil, harus. Nah, kalau seperti wajib itu kita meyakini bahwa Allah itu memiliki sifat wajib, ya ada itu. Nah kemudian hukum adat itu kan diantaranya seperti adanya kenyang dengan adanya makan. Jadi dijelaskan itu yang soalnya yang keluar. Ya, kemudian diberikan contohnya juga. Nah, itu meliputi contoh, minta sebutkan contoh atau minta jelaskan pengertiannya bagaimana, seperti itu. Nah, seperti tadi ya, adanya kenyang dengan adanya makan. Nah, pada dalam penjelasannya itu kan makan itu prosesnya, kenyang itu hasilnya, tetapi pada hakikatnya harus dijelaskan. Yang memberikan rasa kenyang itu adalah Allah, tapi prosesnya adalah kita makan, tapi pada hakikatnya yang memberikan rasa kenyang adalah Allah. Jadi soalnya meliputi dari hukum tersebut dan sifat 20. Nah kalau untuk yang kelas 8 itu meliputi pengertian tauhid sendiri, contoh-contoh perbuatan syirik, pengertian syirik itu apa, syirik itu terbagi berapa, kemudian santri juga diminta menjelaskan, memberikan contohnya dan lain sebagainya. Nah untuk yang kelas 9 diantaranya adalah mengenai pembahasan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, kemudian ulama-ulama terdahulu seperti 4 imam mazhab itu, ya, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali. Nah, kemudian ada banyak lagi contoh-contoh yang lain yang diujikan untuk semester ini kelas 9. Ya mungkin itu saja. Baik Ustadz, terima kasih. Kemudian ini untuk referensi. Ustadz menggunakan referensi itu dari kitab apa dan dari buku apa Ustadz, misal dengan buku Ustadz? Ya, jadi referensi yang saya gunakan itu dari beberapa sumber. Yang pertama itu dari kitab Pelajaran Ringkas Agama Islam yang dikarang oleh Abuya Darkasi. Kemudian lagi ada beberapa yang saya ambil dari kitab Sifat 20 yang dikarang oleh Syekh Muhammad Abduh. Kemudian sebagian pula saya ambil dari buku Kunci Ibadah, buku fikih. Kemudian lagi yang sebagiannya saya ambil dari kitab karangan Imam Nawawi Al-Bantani, yaitu kitab Nihayatuz Zain. Nah, seperti itu. Untuk referensi kitab yang digunakan, kelas 7 kitab utamanya adalah Kifayatul Muqtadiin. Untuk kelas 8 ini diambil dari bermacam-macam kitab, diramu jadi satu, dibikin kitab. Untuk yang kelas 9 kitab utamanya adalah Sirajul Muqtadiin. Nah jadi kenapa untuk pemilihan kitabnya kita menggunakan kitab Kifayatul Muqtadiin, Sirajul Muqtadiin, karena memang itu kitab standar yang dipakai untuk dasar-dasar di pondok-pondok pesantren. Kitabnya pun juga menggunakan bahasa Arab Melayu, tidak menggunakan bahasa Arab Quran, karena memang tujuan utamanya adalah supaya anak-anak ini mudah paham. Nah, untuk bahasa Arab kan itu nanti ada belajar tersendiri, dia pakai bahasa Arab, dan ini kan memang
untuk pemula. Nama kitabnya saja kan Kifayatul Mubtadi'in, nah, itu kan pemula. Nah, jadi penggunaan kitabnya adalah Kifayatul Mubtadi'in. Kemudian untuk yang referensi kitab pendukung lainnya ada seperti buku-buku susunan para ulama-ulama kita di Indonesia yang kita tidak meragukan lagi ke Ahlus Sunnah wal Jamaahnya. Contohnya seperti buku susunan Buya Yahya Ahlus Sunnah wal Jamaah, atau buku susunan Ustadz Abdul Somad, buku Ustadz Adi Hidayat dan sebagainya. Nah, jadi itu untuk referensi kitab yang digunakan dalam pembelajaran yang diujikan untuk semester ini. Nah Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Untuk harapan poin kedepannya setelah terlaksananya ulangan akhir semester ini, apa saja yang Ustadz harapkan kepada para anak-anak santri? Yang saya harapkan sesudah terlaksananya ulangan semester ini atau penilaian akhir semester ini, yaitu siswa dapat mengevaluasi, dapat mengukur sejauh mana pemahaman dia mengenai pembelajaran tauhid ini. Dan ini juga sebagai bahan muhasabah bagi para guru, karena dari situ bisa terlihat apakah selama ini yang diajarkan itu berhasil, tingkat keberhasilannya sesuai yang diharapkan atau masih belum. Jadi intinya ini hanya sebagai bahan evaluasi. Kemudian juga diharapkan supaya siswa bisa lebih istiqomah lagi dalam mengamalkan ilmu yang sudah didapat, dan ilmunya juga semakin luas, amalnya makin istiqomah. Nah, itu aja. Jadi poin yang diharapkan dari kita terhadap para santri ya, itu adalah bagaimana mereka atau kita semua insya Allah dalam beramal soleh itu tidak hanya bersandar kepada hukumnya, artinya fardu atau sunnatnya, tapi bukan berarti menafikan hukum, tidak. Artinya kita kembali kepada Allah ya. Jadi kembali kepada Allah itu artinya dalam arti kita melaksanakan ibadah atau amal soleh itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Ya, dalam surah Az-Zariyat ayat ke-56 bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana diri kita diciptakan sebagai seorang hamba, tentulah kita dalam beramal soleh itu tidak mengharapkan balasan. Artinya seluruh ibadah kita tuh kembali kepada Allah dari amal yang istiqomah. Nah, kemudian kita mengharapkan ridha Allah. Nah, disitulah yang saya harapkan. Saya berharap tidak hanya santri, tapi seluruh sivitas akademik yang ada di SMP IT Babus Salam Kuala Kapuas. Nah, seperti itu insya Allah. Kemudian lagi yang kedua, kita dalam beramal soleh ya, implikasinya atau outputnya berefek kepada kehidupan sosial kita. Nah, jadi apa yang dikatakan dalam Al-Quran ya, inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi dengan beramal soleh, khususnya salat, kita mampu mengayomi sekitar kita dan berefek kepada kehidupan yang positif di sekitar kita, insya Allah. Seperti itu jawabannya. Baik, terima kasih Ustadz atas informasi yang disampaikan. Sama-sama. Ya. Kira-kira mungkin itu saja ya teman-teman untuk mata pelajaran ilmu fardhu ain. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.